Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu masih di pelajaran yang ke-6, kisah teladan Umar bin Khattab bagian 2. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit dan merasa bahwa ajalnya sudah hampir tiba, ia berpikir untuk menunjuk seseorang sebagai penggantinya. Ia tidak ingin kaum muslimin berselisih pendapat tentang orang yang akan menggantikannya. Dalam hatinya, ia sudah berketetapan hendak menunjuk Umar bin Khattab. Akan tetapi, ia harus bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para sahabat lainnya tentang hal itu. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq berbicara kepada orang-orang di depan rumahnya. Ia berkata, "Apakah kalian akan menerima orang yang saya calonkan sebagai pengganti saya? Saya bersumpah akan melakukan yang terbaik dalam menentukan hal ini. Ketahuilah, saya telah memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti saya. Dengarkanlah saya dan ikutilah perintah saya." Mereka berkata serempak, "Kami telah mendengar Anda dan kami menaati Anda." Setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Utsman bin Affan. Ia mendiktikan teks perintah yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada tanggal 23 Agustus tahun 624 Masehi. Setelah itu, kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab sebagai khalifah di Masjid Nabawi. Setelah menjabat khalifah, Umar bin Khattab menggunakan gelar Amirul Mukminin. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq untuk meluaskan wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Pada masa itu, perluasan Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyah. Secara berturut-turut, pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Yang pertama, penaklukan Suriah. Suriah pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha merebutnya mati-matian. Wilayah Suriah memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi Timur atau Bizantium yang beragama Kristen. Beberapa kota tersebut adalah Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Pengepungan Damaskus telah dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penduduk Damaskus bertahan di dalam benteng. Mereka sangat mengharapkan bantuan Heraklius dari Hims. Akan tetapi, bantuan yang diharapkan tidak pernah datang. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Khalid bin Walid disertai beberapa perwira yang gagah berani menaiki benteng dan turun membuka pintu gerbang. Pasukan Islam segera masuk. Kota Damaskus dengan mudah ditaklukkan. Akan tetapi, perampasan tidak diperbolehkan. Setelah menaklukkan Damaskus, pasukan Islam mengalihkan perhatian ke Yordania. Di sana, Heraklius menghimpun kekuatan untuk membebaskan Damaskus. Pasukan Romawi berkekuatan 40.000 orang di bawah pimpinan Siklar. Pertempuran yang sangat sengit berkobar di Fihil, sebuah wilayah di bagian timur Yordania. Pasukan Romawi berhasil dikalahkan. Mereka melarikan diri dan kacau balau. Setelah pertempuran ini, perjanjian damai ditetapkan. Barang-barang dan harta kekayaan, rumah-rumah, gereja, serta kuil-kuil orang yang ditaklukkan akan dilindungi. Pasukan Islam kemudian menuju ke Hims. Pada serangan pertama, pasukan Romawi berhasil dihancurkan. Mereka kemudian melarikan diri ke Antioquia. Pengaturan kota Hims dipegang oleh Ubadah bin Samit. Heraklius kemudian mengerahkan 200.000 tentaranya di bawah pimpinan Theodorus, saudara laki-lakinya.
Khalid bin Walid mengarahkan sekitar 25.000 pasukan muslim di lembah Yarmouk di tepi timur sungai Yordan. Pertempuran hebat terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 636 Masehi. Pasukan Romawi bagaikan kehilangan kekuatan menghadapi kaum muslimin. Korban di pihak Romawi mencapai 100.000 orang, sedangkan di pihak kaum muslimin mencapai 3.000 orang gugur sebagai syahid. Heraklius dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Konstantinopel. Pasukan Islam banyak mencapai keberhasilan. Akan tetapi, beberapa perbuatan Khalid bin Walid telah mengecewakan Umar bin Khattab. Khalid bin Walid akhirnya digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Walaupun demikian, Khalid bin Walid tetap tunduk kepada perintah tersebut. Ia tetap mengikuti peperangan dengan bersemangat. Pergantian pemimpin itu tidak sedikit pun mempengaruhi dirinya. Setelah merebut Hims dalam perang Yarmouk yang termasyhur itu, pasukan meminta damai dengan syarat Umar bin Khattab harus datang sendiri ke kota suci untuk menyelesaikan syarat-syarat penyerahan. Umar bin Khattab kemudian datang ke Yerusalem. Beliau menerima penyerahan kota Yerusalem dari pendeta tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab mendirikan pemerintahan negeri tersebut atas dasar yang kuat. Setengah bagian wilayah yang ditaklukkan menjadi wilayah kaum muslimin. Setengahnya yang lain dimiliki oleh orang Kristen. Akan tetapi, seorang gubernur muslim akan menguasai seluruh wilayah ini. Demikianlah, seluruh Suriah telah jatuh ke dalam kekuasaan Islam. Menjelang akhir tahun 17 Hijriah, suatu wabah penyakit berjangkit di Suriah, Mesir, dan Irak. Banyak tokoh-tokoh Islam yang meninggal karenanya. Mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'az bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Umar, dan Uqbah bin Suhail. Kira-kira 25.000 umat Islam meninggal karenanya. Wabah ini untuk sementara waktu telah menghentikan kemajuan pasukan Islam. Kemudian yang kedua, penaklukan Persia. Selama kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq telah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan tentara Persia. Ketika itu, Kekaisaran Persia merupakan kekuatan besar di dunia selain Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Mereka juga dikenal sebagai dinasti Sasania. Kekaisaran ini memiliki beberapa kerajaan bawahan. Di antaranya adalah Kerajaan Hirah di wilayah Irak. Pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq terjadi perang Hafir yang menyebabkan Kerajaan Hirah jatuh ke tangan kaum muslimin. Ketika itu, pasukan muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena adanya sesuatu yang mendesak, Khalid bin Walid diperintahkan berangkat menuju Suriah oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Kepemimpinan di Irak kemudian dipegang oleh Musanna bin Harisah. Kepergian Khalid bin Walid dimanfaatkan oleh orang-orang Persia. Mereka menyerang pasukan Musanna bin Harisah. Terjadilah perang jembatan pada tanggal 26 November tahun 634 Masehi. Dari 9.000 orang, pasukan muslim hanya tersisa 3.000 orang. Keadaan ini sangat menggusarkan Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan serangan balasan dan mengordinasikan pasukan muslim. Bala bantuan didatangkan untuk membantu Musanna bin Harisah. Pasukan Persia dipimpin oleh Mehran. Musanna bin Harisah gugur, tetapi kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran ini. Kekalahan pasukan Persia itu membuat Kaisar Yazdazir geram. Ia kemudian menyiapkan pasukan yang besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Umar bin Khattab kemudian mengirimkan pasukan sejumlah 20.000 orang di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan muslim kemudian berkemas di Qadisiyah. Atas perintah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirimkan utusan kepada Yazdazir. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta Kaisar Yazdazir agar bersedia masuk Islam. Akan tetapi Kaisar Yazdazir menolaknya. Ia kemudian memberikan sebakul tanah kepada utusan tersebut. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menerima sebakul tanah tersebut, ia mengatakan, "Terimalah ucapan selamat bagi kemenangan kita. Musuh telah sukarela menyerahkan tanahnya kepada kita." Pasukan Persia mengerahkan 60.000 tentara di bawah pimpinan Rustam. Pasukan muslim berjumlah 30.000 orang dan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertempuran berjalan dengan sangat sengit. Dengan semangat jihad, kaum muslimin berhasil menghancurkan pasukan Persia. Dalam perang itu, 10.000 pasukan Persia terbunuh, sedangkan korban di pihak pasukan muslim adalah 2.000 orang. Perang tersebut terkenal dengan Perang Qadisiyah. Perang itu menentukan nasib Persia sebagaimana Perang Yarmouk menentukan nasib Suriah.
Pasukan Muslim kemudian bergerak menuju Madain atau Ctesiphon di tepi timur sungai Tigris dan menjadi ibu kota Persia. Ketika pasukan Muslim memasuki istana Kaisar Yazdazir, istana tersebut telah kosong. Rupanya, Kaisar Yazdazir telah menyingkir ke Jajula. Kaum Muslimin memperoleh harta rampasan yang sangat banyak. Kaisar Yazdazir kembali menyusun kekuatan di Jajula. Pasukan Persia dipimpin oleh Kharzad, saudara Rustam. Pertempuran segera terjadi dengan hebatnya. Di sini pun pasukan Persia berhasil dihancurkan. Akan tetapi, Yazdazir belum menyerah. Ia mengumpulkan seluruh sisa-sisa kekuatannya. Umar bin Khattab mengirimkan bala bantuan yang dipimpin oleh Nu'man bin Magram. Pertempuran besar pun pecah di Nahawan pada tahun 641 Masehi. Hampir 30.000 orang Persia terbunuh dalam pertempuran itu. Kaum Muslimin menamakannya sebagai kemenangan dari segala kemenangan. Sejak saat itu, Persia menjadi wilayah Islam. Yang ketiga, penaklukan Mesir. Tokoh yang berperan besar dalam penaklukan Mesir adalah Amr bin As. Sebelum masuk Islam, Amr bin As telah berulang kali mengikuti kafilah dagang ke Mesir. Oleh karena itu, ia mengetahui betul jalan menuju ke sana serta kondisi Mesir. Ketika Umar bin Khattab mengunjungi Yerusalem, Amr bin As menceritakan kondisi Mesir kepadanya. Ia juga meminta izin untuk menyerbu Mesir. Pada mulanya, Umar bin Khattab merasa enggan. Akan tetapi, karena Amr bin As terus mendesak, akhirnya Umar bin Khattab menyetujui permintaan Amr bin As tersebut. Ia menggerakkan 4.000 pasukan Islam. Ia mengizinkan Amr bin As pergi dengan syarat tertentu. Umar bin Khattab mengatakan, "Berangkatlah dan mudah-mudahan keberhasilan menyertaimu. Apabila kamu menerima surat dariku sebelum sampai di Mesir, kembalilah." Amr bin As mencapai perbatasan Mesir pada bulan Desember tahun 639 Masehi. Mula-mula, ia merebut kota Al-Farama di Mesir Timur. Ia kemudian sampai ke benteng Babylon yang termasyhur. Tempat ini merupakan pusat kekuatan kekaisaran Bizantium yang besar. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Zubair bin Awam dengan 6.000 orang pasukan bantuan. Pasukan Islam mengepung benteng itu. Panglima Babylon yang bernama Cyrus terkepung dalam benteng itu dan akhirnya meminta perdamaian. Amr bin As memberi jawaban yang sangat terkenal dalam sejarah. Ia berkata, "Apabila Anda mau menerima Islam, Anda akan diterima dengan baik. Begitu pula orang-orang Anda. Anda akan menjadi saudara-saudara kami. Apabila Anda tidak mau menjadi Muslim, Anda dapat menyerah dan membayar upeti. Anda akan diperlakukan dengan baik. Apabila Anda tidak setuju, mari kita selesaikan dengan perang." Cyrus pun menyerah dan pergi ke Iskandaria. Ia memberitahukan syarat-syarat itu kepada Heraklius. Mendengar hal itu, Heraklius sangat marah. Ia mengusir Cyrus dan memerintahkan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan. Zubair bin Awam dan beberapa panglima Muslim kemudian memanjat tembok dan membuka pintu gerbang. Benteng Babylon akhirnya berhasil diduduki pada bulan April tahun 641 Masehi. Pasukan Islam kemudian bergerak menuju Iskandaria. Kota itu dipertahankan oleh 50.000 tentara Bizantium. Kota itu merupakan panggalan angkatan laut Bizantium. Pasukan Muslim memiliki jumlah yang lebih sedikit, persenjataan yang kalah lengkap, serta posisi yang kalah strategis. Pasukan Muslim terus berperang dengan semangat yang membajak. Pada bulan Februari tahun 641 Masehi, Heraklius mati. Ia digantikan cucunya, Konstantin II, yang kembali mengangkat Cyrus sebagai panglimanya. Peperangan berakhir dengan perjanjian damai atau perjanjian Iskandaria pada bulan November tahun 641 Masehi. Dalam perjanjian itu, orang-orang Bizantium harus mengosongkan kota dan membayar upeti sebesar 2 dirham per orang. Dengan jatuhnya Iskandaria, seluruh wilayah Mesir berada dalam kekuasaan Islam. Kaum Muslimin mendirikan kota Fustat di dekat Babylon sebagai pusat pemerintahan mereka. Sementara itu, Amr bin As diangkat sebagai gubernur. Sejak saat itu, Mesir menjadi bagian penting wilayah Islam dan menjadi pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.